Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fasa Syuhada dari kelas B Indralaya, program studi Ilmu Administrasi Publik. Kali ini saya akan menjelaskan peran generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Namun, pada kenyataannya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih sangat terbatas karena beberapa alasan yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan banyaknya suku bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam bahasa, yaitu kurang lebih dari 748 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun demikian, keterbatasan ini merupakan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu bangsa. Pastinya kita masih ingat dengan momen sejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Semboyan Sumpah Pemuda mengandung rasa kebanggaan dan identitas bangsa yang sangat tinggi. Salah satu butir Sumpah Pemuda tahun 1928 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Hal ini erat kaitannya dengan pembangunan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari segi pelestariannya. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat Indonesia akan hanyut oleh westernisasi atau budaya dari luar. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional. Bahasa Indonesia merupakan alat yang digunakan sebagai bahasa media massa untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsistensi. Sedangkan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia sebagai wujud identitas bangsa Indonesia menjadi sarana komunikasi di dalam masyarakat modern. Bahasa Indonesia bersikap terbuka sehingga mampu mengembangkan dan menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat Indonesia dan masyarakat modern. Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Setiap bangsa asing yang mempelajari bahasa Indonesia dapat menguasai dalam waktu yang cukup singkat. Namun, kesederhanaan dan ketidakrumitan tersebut tidak mengurangi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pergaulan dan dunia kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Bahasa Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam gerakan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ini harus dijaga dan dilestarikan. Namun, seiring berjalannya waktu, seperti di era digital ini, semakin banyak orang yang terjebak dalam arus dunia luar. Maraknya boy dan girl band, dunia film, musik, dan lain-lain yang menggunakan bahasa asing. Dengan begitu banyak orang yang sudah mulai menggunakan bahasa asing, tentu saja hal ini cukup berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan memaparkan ciri khas sekaligus membedakan
bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Sikap bahasa. Sikap bahasa merupakan faktor pendukung optimalisasi peran dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai penguat jati diri bangsa. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia harus ditingkatkan. Sikap berbahasa mengandung keterpaduan antara sikap menghormati dan memuliakan secara nyata, serta sikap taat pada kesepakatan bangsa mengenai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Hal ini sekaligus akan sejalan dengan dan setara dengan peningkatan dan pemantapan sikap kebersamaan dalam membina, memelihara, dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia tercinta melalui idealisme bahasa Indonesia. Peran generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Kurangilah penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul, terutama yang berkonotasi negatif. Saat ini, banyak bahasa asing dan bahasa gaul yang berkonotasi negatif. Sayangnya, kaum milenial lah yang sering menggunakannya dan membantu mempopulerkan kata negatif ini. Para milenial beranggapan bahwa penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul akan membuat mereka terlihat lebih keren dan modern, dengan alasan mempermudah komunikasi di era globalisasi. Padahal, sebagai generasi milenial yang kehidupannya tidak bisa jauh dari smartphone untuk menggunakan media sosial, seharusnya kita berperan aktif dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kita perlu mengurangi bahasa asing dan bahasa gaul, terutama yang berkonotasi negatif. Yang kedua, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita melakukan aktivitas bersama teman, keluarga, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia. Selain bisa melestarikan bahasa Indonesia, lawan bicara kita juga bisa belajar memahami bahasa apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa inilah bahasa yang saya cintai, dan kita akan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat video tutorial belajar bahasa Indonesia. Sekarang adalah zamannya teknologi. Ada banyak cara untuk menyelamatkan bahasa Indonesia. Generasi muda memiliki gaya hidup yang tidak terlepas dari pengaruh teknologi. Kita dapat membuat video kreatif untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan membagikannya di media sosial. Oleh karena itu, menjaga bahasa Indonesia tidak sulit lagi. Bahkan, dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, memungkinkan lebih mudah melestarikan bahasa Indonesia dari zaman dulu. Yang kelima, rajin menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kita seorang pelajar, mahasiswa, penulis, atau hanya hobi menulis sekalipun, maka kegiatan menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah hal yang tepat, karena telah membuat kita berperan dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Yang keenam, mempelajari sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya akan menyebabkan rasa ingin tahu yang besar. Kita akan terus mencari berbagai referensi untuk mempelajari sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Maka akan timbul rasa cinta terhadap bahasa Indonesia dalam diri kita. Yang ketujuh, membaca buku bahasa Indonesia dengan antusias akan menambah pengetahuan kita tentang penggunaan
istilah, dan kosakata baru yang paling tepat. Pengembangan bahasa di kalangan generasi muda sangatlah penting karena bahasa merupakan identitas asli dari suatu bangsa. Maka, sudah sepatutnya generasi muda wajib ikut menyertakan diri dalam pengembangan bahasa Indonesia. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, agen pendobrak, pemimpin masa depan. Karena jika bukan oleh para penerus bangsa, siapa lagi? Jika tidak dilestarikan dan dikembangkan, akan lenyap begitu saja. Kini, bangsa Indonesia telah membuktikan jati dirinya. Bahasa Indonesia dapat dipergunakan untuk menyampaikan pikiran yang rumit dalam ilmu pengetahuan dengan jernih, jelas, teratur, dan tepat. Seharusnya kalangan milenial saat ini bangga dan melestarikan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah era globalisasi. Bahkan, bahasa Indonesia saat ini menjadi program studi di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, Ukraina, dan Korea Selatan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.